hari ini itu ya pasangan nomor 3, Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Siap Pak Yai. Nasionalis dengan religius, agamis gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di samping kriteria tadi yang saya sampaikan ada asyidku wal amanah wal wafa bil ahdi. Nah tentu kita mesti memilih siapa sih dari ketiga calon. Kita yakin semuanya putra bangsa yang terbaik. Betul. Akan tetapi tentu kita harus bisa memilah dan memilih. Betul. Siapa sih pemimpin yang punya integritas, kualitas, yang punya kualitas, yang punya kapabilitas. Betul. Nah ini sangat penting di situ. Di samping itu juga kita harus melihat jejak digital, track recordnya kayak apa. Kalau kita tahu lah semuanya, kalau kayak Pak Ganjar, ya, kita langsung ngomong Pak Ganjar. Oh, ya, kalau Pak Ganjar ini jejak digitalnya, beliau ini pengalaman menjadi anggota DPR RI 2 periode. Betul. Kemudian beliau jadi gubernur 2 periode. Betul. Ini yang perlu mendapat catatan bagi anak-anak muda gitu. Betul, betul, Pak Yai. Kemudian kita juga harus memilih pasangan yang komplit. Betul. Begini. Kalau Pak Prabowo nasionalis, betul. Wakilnya Mas Gibran nasionalis. Nah, ini mestinya kalau nasionalis dan nasionalis, ini kan agak ya menurut saya kurang pas. Tapi kalau Pak Ganjar atau Mas Ganjar, Pak Ganjar ini beliau nasionalis. Betul. Kemudian Pak Mahfud MD itu santri. Wah, agamis. Betul. Nah, ini bagaimana? Karena kita tahu lah bahwa di negara kita ini ini muslim terbesar di dunia. Betul. Nah, ini mestinya nasionalis dan religi ini mesti harus menyatu kompak gitu kan. Kompak, betul. Nah, kayaknya yang tepat hari ini itu ya pasangan nomor 3, Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Siap Pak Yai. Nasionalis dengan religius, agamis gitu. Kalau dilihat dari sisi saya pengurus NU ya. Betul. Nah, karena saya pengurus NU ya dari orang NU. Nah, Pak Mahfud itu memang kader NU. Betul. Pak Mahfud kader NU, santri, alim, ya kan? Betul. Nah, ini pasangan yang sangat serasi menurut saya gitu loh. Betul. Antara Pak Ganjar dengan Pak Mahfud. Nah, oleh karenanya kita nggak usah ragu lagi, para milenial sebagainya. Betul, ayolah bareng-bareng bersama. Bagaimana mengantarkan beliau-beliau untuk memimpin negeri kita dalam rangka meraih Indonesia Emas di 2045. Amin. Jadi kawan-kawan, para milenial di Provinsi Lampung, para pemuda, ini kita dapat wejangan dari Pak Yai. Pilihan itu ada di kita masing-masing. Tapi kalau untuk memilih hal yang sangat penting, utamanya presiden, kalau kita masih bingung, saran saya mari kita ikuti apa yang menjadi pesan Pak Yai tadi. Pilihlah pemimpin yang akan mampu membawa Indonesia emas di 2045. Kira-kira begitu ya? Iya, kira-kira seperti itu. Ganjar nomor 3 ya, Pak Yai. Harus hati-hati. Hati-hati. Kita jangan sampai terprovokasi. Juga kami berpesan, Pak Yai. Siapapun pilihan kita, itu jangan sampai menjadi sebuah keretakan yang akan memecah belah kesatuan dan persatuan. Karena begini, walaupun kita sudah berjuang optimal untuk memenangkan paslon masing-masing, tapi ini juga bagaimana kehendak Allah. Betul. Karena menurut Allah, masa akana wa malam yasa lam yakun. Kalau Allah menghendaki pasti akan terjadi. Betul. Kalau Allah belum berkehendak, ya nggak mungkin akan jadi. Walaupun kita sudah optimal. Betul. Nah, maka oleh karenanya mesti di dalam urusan masalah terkait dengan Nasbil Imamah ini kita mesti harus pakai duit. Betul. Duit itu maksudnya pakai D-nya doa. Oh, doa. U-nya usaha. Usaha. I-nya ikhlas. Ikhlas. Kemudian harus telaten.
Betul Pak Yai. Tanpa doa, tanpa usaha nggak mungkin. Betul. Sesuai dengan firman-Nya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu komunitas selama komunitas itu sendiri tidak mampu merubah dirinya. Kalau kita menginginkan Indonesia ke depan, Indonesia 2045 menjadi ini apa? Indonesia emas. Ini mesti kita harus optimal upaya, usaha bagaimana untuk berhati-hati di dalam memilih calon presiden, calon wakil presiden. Betul Pak Yai. Itu mestinya seperti itu. Siap Pak Yai, siap. Sama ini satu lagi Pak Yai. Ada ungkapan, saya lupa bahasa Arabnya, tapi ungkapannya itu kalau tidak salah pemimpin tentang negara yang subur, makmur itu bagaimana Pak Yai? Ya, itu kan ada makalah. Ada makalah yang mengatakan begini. Adlus Sultan. Amfa'u lirra'iyah min khosbi zaman. Keadilan seorang penguasa ini akan lebih bermanfaat dibandingkan dengan daerah yang subur. Ketika dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang tidak sesuai dengan kriteria tadi, ini bisa hancur. Bisa hancur. Betul, maka keadilan seorang pemimpin, seorang penguasa, inilah karena bagaimanapun kita yang diharapkan tadi, itu bagaimana terwujudnya kemaslahatan ini. Betul. Kemaslahatan akan bisa terwujud manakala pemimpin itu tidak hanya haus kekuasaan, tapi punya kepekaan untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara. Betul, artinya tidak hanya syahwat ingin memimpin atau nafsu ingin memimpin, tapi ungkapan tadi, seorang pemimpin yang adil jauh lebih penting daripada negeri yang subur makmur. Karena negeri yang subur makmur jika dipimpin oleh pemimpin yang haus kekuasaan, yang tidak amanah, yang serakah, maka akan hancur negeri itu. Mungkin itu ya Pak Yai saya. Betul, maksudnya begitu. Jadi Pak Yai, saya secara pribadi dan kami dari kawan-kawan AM Ganjar, Indonesian Movement Ganjar Provinsi Lampung, ini mengucapkan terima kasih banyak Pak Yai. Dan ada salam hormat dari Ketua AM Ganjar Provinsi Lampung, Bung Iqbal. Hanya saja beliau masih keliling di kabupaten-kabupaten, jadi belum sempat silaturahim ke sini. Jadi saya dari lubuk hati terdalam mengucapkan terima kasih dan apa yang menjadi poin-poin penting yang disampaikan Pak Yai tadi semoga bermanfaat untuk saya secara pribadi dan untuk seluruh masyarakat Provinsi Lampung. Jadi pemirsa, sebelum kita akhiri, mungkin Pak Yai ada pesan khusus untuk kawan-kawan di pergerakan, untuk warga kaum santri atau kaum nahdien atau seluruh masyarakat Lampung, monggo Pak Yai. Yang pertama, jaga kesatuan persatuan. Itu yang paling utama. Jaga kesatuan persatuan, jangan sampai pemilu ini dijadikan ajang perpecahan. Apa nasib negara ke depan? Kalau masalah ini saja, masalah pemilu ini malah kita saling karena beda pilihan, terus terjadi perpecahan. Itu yang harus dijaga oleh kita. Jangan sampai ada cebong dan kampret lagi. Jangan aja sampai istilah yang kemarin ada kampret dengan cebong sebagainya, jangan sampai terjadi itu. Kemudian saya berharap kepada seluruh masyarakat, khususnya kaum muda yang memang prosentasenya paling tinggi. Ini bagaimana untuk mampu mengawal pemilu ini, mensukseskan pilpres ini, bagaimana agar pilpres ke depan ini berjalan dengan baik, lancar, sesuai dengan koridor konstitusi kita. Betul Pak Yai. Masih ada Pak Yai? Saya pikir cukup lah ya. Jadi alhamdulillah sekali pemirsa, kawan-kawan. Pak Yai ini beliau orangnya sangat sederhana, sangat welcome. Jadi alhamdulillah sekali kita Allah jumpakan hari ini. Semoga nanti Pak Yai, kalau misalnya kita diberikan Allah umur panjang,
dan Pak Ganjar jadi presiden, nanti kita kesini lagi, kita diskusi lagi Pak Yai ya, berkelanjutan. Sedikit tambah. Hari ini saya ini ngurusi pesantren. Iya Pak Yai. Dan ngurusi thariqah. Betul Pak Yai. Nah, saya sih minta dukungan kepada seluruh kawan-kawan bagaimana agar pesantren kita ini ke depan jadi pesantren yang kompetitif. Pesantren yang mampu untuk menempa para santri-santrinya agar santri-santri yang ada di pesantren ini khususnya ini menjadi anak-anak yang terbentuk karakternya menjadi karakter yang solih dan solihah. Maksudnya solih dan solihah ini santri yang mampu melaksanakan apa yang menjadi hak Allah dan mampu melaksanakan apa yang menjadi hak Adam. Ini yang solih dan solihah. Harapan kita mudah-mudahan saya mohon doa semuanya pesantren kita ini menjadi pesantren yang barokah. Dan anak-anak yang nyantri di Raudhatus Sholihin, di Raudhatul Muttaqin ini betul-betul mampu menjadi penerus perjuangan para ulama dalam rangka menegakkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di bumi Nusantara kita. Dalam rangka membantu pemerintah ke depan agar pemerintah ke depan ini menjadi pemerintahan yang berkualitas. Karena ingat ada satu kaidah yang mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih gitu. Jadi kita ini harus bagaimana menjaga kesatuan agar kehidupan berbangsa bernegara ini jangan sampai kalau istilah sekarang rungkat. Jangan sampai rungkat. Jangan sampai rungkat. Ini yang harus diantisipasi ini. Bagaimana agar ketika ada provokasi, ada adu domba, apa sebagainya, ini yang harus diantisipasi oleh kita. Maka kita menginginkan bagaimana proses demokrasi ini jangan sampai ada kecurangan, jangan sampai ada intervensi, jangan ada cawe-cawe, kan? Cawe-cawe dalam arti negatif ya, dalam arti negatif. Ya. Karena memang semuanya seluruh elemen harus cawe-cawe. Bagaimana agar pemilu ini berjalan dengan baik, berkualitas, sehingga nanti pemimpinnya terpilih ada pemimpin yang berkualitas kan gitu. Nah itu seperti itu. Baik Pak Yai. Baik pemirsa, demikianlah tadi bincang santai saya dengan Pak Yai Soleh Baijuri. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak Yai. Insya Allah nanti Allah panjangkan umur saya sehingga saya bisa kembali bersilaturahim di sini. Itu saja, mari kita petik apa yang menjadi poin-poin penting dari Pak Yai Soleh tadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya Pak Yai.